Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar Raja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali di kesempatan pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita, yaitu silsilah tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, yang pada kesempatan ini sudah sampai pada pembahasan, yaitu khalifah atau raja yang ke-5 dari raja Al-Umayyah. Setelah Khulafaur Rasyidin, kekuasaan berpindah kepada keluarga Al-Umayyah, yaitu dinasti Umayyah, di mana awalnya sudah kita jelaskan mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Yazid bin Muawiyah, kemudian Muawiyah bin Yazid, dan juga di waktu itu sempat berkuasa di Makkah, yaitu Abdullah bin Zubair, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian adalah Abdul Malik bin Marwan, yang keenam pada saat ini adalah itu Al-Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik. Para penulis sejarah menyebutkan bahwa di masa Al-Walid bin Abdul Malik ini kejayaan dan ketenangan, kemakmuran kaum muslimin di bawah kekuasaan Islam tidak ada yang menyaingi kecuali Khulafaur Rasyidin. Jadi begitu perkembangan yang luar biasa terjadi di masa Al-Walid bin Abdul Malik ini. Maka kita akan pada kesempatan ini kita akan melihat sedikit kejayaan kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik ini dan kemakmuran serta berbagai kemajuan pembangunan dan juga pengembangan wilayah Islam yang cukup luas di masa beliau sampai ke Andalus atau Spanyol. Baik, para saudara-saudaraku yang seiman, tidak lupa pula kita sebelum mulai pembahasan kita memperbanyak ungkapan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW. Semua kita senantiasa diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan agama yang telah beliau wariskan kepada umatnya, mempelajarinya serta menyampaikannya kepada umat manusia. Pada pembahasan yang lalu kita setelah membahas sekilas tentang kekuasaan Al-Walid bin Abdul Malik ini, bagaimana dia keberanian, kita sudah bicara bagaimana dia perkembangannya di saat dia di remaja, dipersiapkan banget oleh orang tuanya, dan juga masih muda dia sudah memimpin perperangan. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin bagaimana seorang orang tua hendaknya terbiasa menjadi anak-anaknya menjadi anak-anak yang tangkas, yang yang sebagai berjiwa pejuang, tidak takut dengan tantangan-tantangan, dan kemudian memiliki jiwa berani, pengorbanan, suka berkorban, istiqomah di atas pendirian. Nah, ini sebetulnya ingin kita lihat, dan dengan melihat sejarah-sejarah bagaimana penguasa-penguasa kaum muslimin menjalankan kekuasaannya, keadilannya, kejayaannya, ini yang ingin kita tampilkan kepada umat, demi untuk menjelaskan kepada umat bahwa agama kita adalah agama yang telah banyak berkontribusi luar biasa kepada umat manusia, memberikan ketenangan hidup dengan kebersamaan berbeda agama dan seterusnya. Karena sering kita lihat baik dari orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang orientalis selalu mengatakan Islam itu penuh dengan pembunuhan, penuh dengan sejarahnya penuh dengan darah dan semacam. Padahal itu hanyalah dibanding dengan kemajuan, ketenangan, kemakmuran diraih oleh Islam, itu tidak ada apa-apa nilainya. Bahkan memang ada kejadian-kejadian itu, tapi bukan itu sebuah kondisi yang umum di tengah masyarakat kaum muslimin, tidak. Sebenarnya memang ketika terjadi kejadian-kejadian seperti itu pun bukan suatu hal yang direkomendasi oleh para ulama-ulama yang hidup di masa itu. Bahkan juga orang-orang yang bijak bukan merekomendasi dan tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi tetapi orang-orang yang ingin mencari kejelekan ini, menjatuhkan Islam, yang ini bukti bahwa mereka tidak punya dasar-dasar untuk menjelekkan Islam, menjatuhkan Islam, bahwa politik Islam itu adalah politik yang sangat adil, sangat yang bijak, dan tidak mubazir, jauh daripada kecurangan-kecurangan dan segala macamnya. Walaupun terjadi, kita katakan itu tidak menafikan terjadi, tapi itu bukanlah suatu kondisi yang umum dilakukan oleh para penguasa-penguasa Islam. Baik, seiring dengan sejarah kita akan mulai nanti perkembangan luar biasa. Kemarin sudah sempat kita jelaskan bagaimana kemajuannya pelayanan Al-Walid bin Abdul Malik bagi
kaum muslimin, rakyatnya begitu ya, masyarakatnya luar biasa. Dia membangunkan rumah sakit untuk orang-orang yang punya penyakit kasta, kemudian memberikan pelayan kepada mereka, ada orang yang mengurus mereka, kemudian juga jika ada orang-orang buta itu disewakan penuntun-penuntun bagi mereka untuk menghadiri majelis-majelis atau kebutuhan-kebutuhan mereka. Sudah kita jelaskan sekilas tentang itu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kemajuan infrastruktur juga di masanya Al-Walid bin Walid ini, termasuk di antara pembangunan Masjid Nabawi, pembangunan Masjid Al-Umawi, kemudian juga berbagai pembangunan jalan ya. Disebutkan oleh para penulis sejarah bahwa Al-Walid bin Walid ini luar biasa kesejahteraan, ketenangan, kemakmuran yang dirasakan di masa kekuasaannya dia. Berlanjut kepada saudara nanti Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian yang lebih puncak keadilannya terkenal dengan Ammar bin Abdul Aziz. Maka oleh sebab itu para penguasa Abbasiyah mengakui bagaimana kelebihan Al-Walid bin Walid ini, bahkan mereka mengatakan ada 3 hal kita tidak bisa menyaingi Bani Umayyah. Itu diantaranya disebutkan adalah pertama, bagaimana kesejahteraan pembangunan infrastruktur yang luar biasa di masa mereka, diantara peluasan Masjid Nabawi dan juga pembangunan Masjid Al-Umawi di Damaskus. Kemudian juga kata mereka salah satunya adalah bin Nabal di perjuangan orang-orang yang di luar Islam pun ikut membela dan dengan menjadi pasukan-pasukan Islam, atau orang-orang yang baru masuk Islam. Al-Mawali, bin Nabal Al-Mawali maksudnya adalah An-Nabal Al-Mawali itu maksudnya luasnya kekuasaan yang ditaklukkan oleh Al-Walid bin Walid ini. Yang ketiga adalah Umar bin Abdul Aziz. Mereka mengakui bahwa tidak ada yang menyaingi Umar bin Abdul Aziz dari segi keadilannya. Maka disebutkan para ulama di masa pemerintahan Al-Walid bin Malik, kemudian di masa Sulaiman bin Walid sampai kepada masa Umar bin Abdul Aziz, itu gerakan orang-orang Khawarij, kaum teroris dan radikal itu tidak bergerak. Kenapa? Karena mereka merasakan melihat keadilan dan mereka sungkan untuk melakukan gerakan-gerakan mereka ya. Berbeda dengan sebelumnya, di mana di masa sebelumnya, di masa Marwan bin Hakam, kemudian Abdullah bin Marwan, itu mereka masih mengadakan semacam kudeta-kudeta, teror masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah sekitar mereka tinggal di bagian Kufah ya. Kemudian juga di bagian daerah Nahrawan, di bagian daerah perbatasan Islam dengan daerah Maroko, kemudian Algeria atau Aljazair. Itu mereka memanfaatkan kondisi-kondisi itu, kelemahan. Jadi sebetulnya ini sebetulnya banyak faedah kita katakan. Salah satu cara untuk membungkam gerakan-gerakan teror radikal itu adalah memang menunjukkan keadilan dalam hukum, dari hukum, kemudian kemajuan negara juga mempengaruhi mereka begitu. Karena mereka memang biasanya dimotivasi, atau salah satu argumentasi mereka untuk melakukan itu biasanya adalah kezaliman yang terjadi dari penguasa terhadap rakyatnya, atau kekuasaan semena-mena, atau penguasa yang berpesta-pora dengan kekayaan negara yang berlebihan. Nah, ini biasanya gerakan Khawarij itu berkembang, radikal itu naik ya. Berkembang mereka akan melakukan manuver-manuver untuk menjatuhkan kekuasaan dan segala macamnya. Maka berbeda dengan masa yang kita sebutkan, masa Abdul Malik bin Marwan, kemudian Al-Walid bin Abdul Malik, kemudian masa Sulaiman bin Abdul Malik, kemudian masa Umar bin Abdul Aziz. Itu diakui oleh para penulis sejarah, di mana kegiatan gerakan orang radikal atau kaum teroris di masa ketiga masa ini itu sangat nurun drastis ya, kekacauan yang mereka lakukan. Nah, ini sebetulnya banyak faedah-faedah ya ketika kita membaca tarikh Islam, perkembangan Islam, bagaimana solusi-solusi yang terjadi. Maka kita lihat itu gerakan-gerakan teror tadi menjadi mundur gitu, karena mereka seganlah dengan melihat penguasa yang adil, kemudian banyaknya ulama-ulama yang dekati para ulama oleh penguasa tersebut. Salah satu bagaimana ketika kita lihat bagaimana kita juga menjelaskan kemarin bahwa di mana Al-Walid bin Walid ini sangat dekat dengan para ulama. Nah, dengan para ulama kita sebut menyebutkan di mana ketika Abdul Malik berkunjung kepada wilayah-wilayah Islam, di antara pergi umroh dan juga ke Madinah dan Mekah. Beliau datang di Madinah, dan waktu itu yang menjadi gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz ya. Umar bin Abdul Aziz pada tahun 94 Hijriah. Ketika sampai di Madinah, Al-Walid bin Abdul Malik ini turun di rumah kakeknya, yaitu Marwan bin Hakam. Kakeknya dulu tinggal di Marwan bin Hakam, ada di Madinah, punya rumah di sana. Kemudian masuk, kemudian rakyat Madinah memberi salam, ya biasa,
ya penguasa-penguasa Islam dulu ya biasa ditemui oleh rakyatnya memberikan salam kepada penguasanya, kepada rajanya saat itu. Ya, ya karena memang tidak ada rasa pembatas tembok pembatas antara penguasa dengan rakyatnya. Ini juga kita lihatkan bagaimana orang bangga ya, ada istilahnya penguasa yang merakyat. Itu di dalam Islam itu biasa, tidak ada bandingan dengan bagaimana kekuasaan di masa Umar bin Khattab, di mana beliau tidur di bawah pohon korma ya, datang orang Nasrani mencari khalifah, ketika khalifah didapatkan hanya sedang beristirahat di tempat yang sangat sederhana. Kalau masalah kesederhanaan, masalah kerakyatan, kebiasaan, kemudian keteladanan, tidak ada bandingan dengan penguasa-penguasa Islam. Ya, jangan dibalik gitu ya, bahwa Islam tidak pernah mempunyai pemimpin-pemimpin yang berhasil, mempunyai pemimpin yang teladan. Ya, itu adalah suatu kedustaan terhadap fakta sejarah yang telah dimiliki dalam Islam. Nah, ketika disebutkan rakyat Madinah memberi salam kepada Al-Walid bin Malik, kemudian setelah salat zuhur dia ingin bertemu dengan 10 para tokoh ulama di Madinah, di antaranya Al-Fuqaha As-Sab'ah, yaitu 7 Fuqaha As-Sab'ah ini dilihat adalah 7 senior sebetulnya yang dikenal dengan karang tabi'in, ulama-ulama yang sangat terkenal saat itu. Nah, mereka itu adalah Urwah bin Zubair. Ini salah satu Urwah bin Zubair. Dikisahkan juga Urwah bin Zubair ini disambut dan menghormati yaitu Al-Walid bin Abdul Malik ini. Padahal kita tahu ya, saudara dari Urwah itu Abdullah bin Zubair, kita tahu bahwa adalah berseteru dengan siapa? Dengan penguasa Bani Umayyah. Penguasa Bani Umayyah saat itu di antaranya Marwah bin Hakam, kemudian sebelumnya adalah Yazid bin Muawiyah ya. Nah, tetapi hal itu tidak membuat dia dendam, tidak membuat dia benci kepada penguasa yang berlanjut kekuasaan setelah itu seperti Al-Walid bin Abdul Malik ini. Maka Abdullah bin Zubair menemui dan berkunjung ya, bertemu dengan Al-Walid ini. Maka ketika itu ya bertemulah 10 ulama Madinah itu, di antara yang senior-senior Abdullah bin Zubair, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ya, dan Abu Bakar ya, Abu Bakar bin Abdurrahman. Ini mereka semua adalah para fuqaha sab'ah ya. Kemudian Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Khathama ya. Kemudian Sulaiman bin Yasar, Qasim bin Muhammad, ini juga fuqaha sab'ah, wa Salim bin Abdullah bin Umar ya, cucu dari Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar, dan dua Abdullah bin Umar. Ada 2 cucu Umar bin Khattab di sini. Wa Abdullah bin Amir bin Rabi'ah wa Kharijah bin Zaid, ini juga fuqaha sab'ah. Jadi mereka bertemu di semua. Pada khalu alaihi fajalasu. Setelah mereka datang menemui Amir Mukminin Al-Walid bin Malik saat itu, kemudian mereka duduk dan Al-Walid menyambut mereka dengan sebuah ungkapan setelah memuji Allah dan memuja Allah SWT ya. Apa kata Al-Walid kepada para ulama-ulama yang berhadir saat itu? Nah, ini juga satu hal yang perlu diteladani oleh para pemimpin, kedekatan antara umara dengan ulama. Ya, karena ulama adalah bagikan orang yang langsung menerima informasi dari masyarakat umum, keluhan-keluhan, melihat bagaimana kenyataan yang ada di masyarakat ya. Tetapi tentu perlu juga ulama-ulama yang jujur ya, menyampaikan nasihat, bukan hanya memuji-muji atau mencari kelemahan dengan tujuan hal untuk mencapai kesenangan duniawi, mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan, bukan ya. Bukan itu yang kita maksud. Ulama-ulama memang jujur, tetap pada posisinya sebagai penasehat umat ya, sebagai orang yang membimbing, menuntun umat, dan juga para umara untuk berjalan sesuai dengan rel kebenaran. Okay. Apa kata Al-Walid ketika bertemu dengan para ulama ini? Da'utukum li amrin ya tu'jaruna alaih. Ya, aku ini memanggil kalian ingin bertemu adalah untuk urusan yang kalian insyaallah mendapat pahala atasnya. Wa takununa fi awanan 'alal haq. Kalian menjadi orang-orang yang pembela kebenaran insyaallah. Ma uridu an aqta amran illa bi ra'ikum. Nah, ini satu hal ya. Saya tidak akan melakukan sebuah keputusan kecuali setelah bermusyawarah dengan kalian. Ini salah satu pendapatnya. Nanti ini termasuk dengan musyawarah dalam perluasan Masjid Nabawi ya, yang pertama kali diperluas setelah Khulafaur Rasyidin ya. Nah, kemudian au bari'i min hadara minkum. Ya, kata Al-Walid kepada ulama-ulama yang hadir, saya tidak mau memutuskan sebuah urusan sampai saya mendengar pendapat kalian atau pendapat sebagian kalian yang hadir sekarang ini.
Fa in ra'aitum ahadan yata'adda, jika kalian ada melihat ada orang yang melakukan hal-hal yang kezaliman dari pejabat-pejabat, ya, aw balakum an amil li zalamatun, ya, atau kalian sampai mendengar ada daripada pejabatku, an amilin li, jadi dari pejabat-pejabat negara, pejabat-pejabat kekuasaan kerajaan yang kalian dengar mereka melakukan zaliman, katanya, fa aharijullah ala man balagahu dzalika illa balagani. Kemudian dia sebutkan, kecuali saya pertaruhkan dia kepada Allah agar dia menyampaikan hal itu kepadaku, ya. Kemudian insyaallah jika mereka menyampaikan, kata Al-Walid, saya akan berikan dia hadiah. Nah, ini salah satu bagaimana seorang pemimpin, ya, mendengarkan pendapat para ulama, dekat para ulama, bahkan menyatakan menghargai para ulama, ya, supaya dalam bertindak itu sesuai dengan tuntunan agama, karena keberkahan, kemudahan, dan kebaikan itu pasti sesuai dengan hal-hal yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Walid bin Isal itu penopang, ya, bukan hanya seorang penguasa, seorang pemerintah itu berdiri dengan pendapatnya sendiri, tapi dia mendengar masukan-masukan dari para ulama-ulama yang lebih tahu tentang berbagai hukum. Oleh sebab itu memang kita bisa lihat seberapa jauh dekatnya seorang pemimpin dengan para ulama, sebagian pula kebaikan-kebaikan timbul di para umat. Oleh sebab itu, kenapa? Karena yang banyak merusak pemimpin itu bukan karena buruknya pemimpin itu, kadang-kadang yang banyak merusak pemimpin itu adalah julasa'uhu bitonatuhu. Maka doa sering didoakan, dan ya, agar kita berdoa agar Allah menjadikan orang-orang yang dekat dengan penguasa-penguasa kita, orang menjadi penasehat-penasehat mereka, orang-orang menjadi tim mereka dalam bermusyawarah, itu orang-orang yang jujur menyampaikan nasihat, bukan orang-orang yang punya maksud ingin mengeruk kekayaan negara, mengambil untung dari kehidupan mereka, ya, jabatan dan segala macamnya. Tapi benar-benar pikiran mereka adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Maka yang sering membuat terfitnahnya seorang pemimpin itu kadang-kadang bukan karena datang dari pemikiran dia, tapi berdasarkan informasi, masukan-masukan yang kolega-kolega, tim-tim yang ada di sekitarnya. Ini yang kadang-kadang merubah persepsi seorang pemimpin. Dan ini banyak kenyataan-kenyataan yang telah kita bahas dalam sejarah Islam, ya, bahwa bagaimana ketika Hussein datang ke Kufa, ya, Ubaidillah bin Ziyad, ada seseorang Ibnu Tumar ini, yang Ibnu Tumar namanya, yang memberikan masukan buruk kepada Ubaidillah bin Ziyad. Dan dalam fakta sejarah sering yang banyak salah keputusan, salah kebijakan pemerintah itu adalah kadang-kadang berdasarkan masukan-masukan yang ada di orang-orang sekitarnya. Nah, kalau itu seorang pemimpin ataupun kita perlu memilih bitona yang solihah, mencari orang-orang dekat, orang-orang yang menjadi mustasyar kita, orang-orang menjadi tim musyawarah kita, yang menjadi penasehat atau disebut dengan berbagai tim, ya. Banyak tim-tim biasanya dalam mengelilingi baik presiden, menteri, itu mestinya orang-orang yang memang jujur, ya, dalam memberikan masukan, ya, dan orang-orang yang bijak dalam memberikan keputusan. Taib. Itu sedikit tentang bagaimana hubungan antara umara, gambaran harmonis hubungan antara Al-Walid bin Abdul Malik dengan para ulama-ulama. Di antara ini mengadakan pertemuan dengan 10 orang ulama di Madinah. Kalau kekuasaan Al-Walid bin Walid secara wilayah itu banyak sekali, luas, ya. Nanti satu-satunya yang akan kita bahas mungkin Andalus, ya, atau Spanyol, ya. Syam jelas, Hijaz, ya, Hijaz ini maksudnya Mekah dan Madinah Munawwarah. Kemudian juga Jazirah, ya, kemudian Mesir, kemudian Afrika, ya, di sana diadakan oleh dia jadi kekuasaan-kekuasaan Islam sudah sangat jauh. Di Afrika yang terkenal adalah menjadi gubernur di sana adalah Musa bin Nusair, ya. Sampai Afrika ini nanti dari lewat Afrika lah perluasan Islam masuk melalui ke Andalus, ya, melalui Afrika lah dengan di daerah Maroko, ya, karena dekat, ya, Casablanca dengan Andalus, Spanyol sangat dekat sekali. Pejuang-pejuang Islam masuk dari arah sana. Tapi itu sedikit tentang bagaimana sekilas tentang wilayah-wilayah. Kita akan masuk tentang bagaimana pembangunan
pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Al-Walid bin Walid. Pertama kita akan bicara tentang Tausi' al-Masjid Nabawi, yaitu perluasan Masjid Nabawi. Nah, ini ada pelajaran penting di sini, yaitu berkenaan dengan kenapa terjadinya sekarang masuknya seakan-akan kuburan Nabi SAW yang pada asalnya di dalam rumah Aisyah, sekarang menjadi terlalu masuk atau ada di samping masjid Nabi SAW, terlalu seakan-akan di dalam masjid. Nah, ini awal ceritanya gimana? Pada asalnya masjid itu tidak bagian dari kubur Rasulullah SAW berubah dari rumah Aisyah, dan rumah Aisyah terpisah dengan masjid. Jadi kalau ada orang mengatakan, kadang-kadang ada semacam syubhat ya, semacam argumentasi ketika orang-orang berkubur di masjid ya. Sering kita dapatkan dalam tempat-tempat di sebagian daerah itu sering kita temui kuburan di masjid atau tempat kuburan di pekarangan masjid. Padahal atau bahkan di dalam masjid kadang-kadang. Padahal jelas-jelas itu dilarang dalam banyak dalil dan hadis. Ya, banyak dalil dan hadis yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, ini mutawatir ijma ulama bahwa tidak boleh membangun kuburan di atas di dalam masjid ataupun di tanah perkara masjid, atau membangun masjid di tanah perkuburan atau di dekat kuburan. Ya, itu juga karena memang itu adalah satu sebab indikasi terjadinya kesyirikan di masa umat yang berlalu. Ketika Hafsah bertanya kepada Rasulullah SAW setelah melihat bagaimana kebiasaan orang-orang di Habasyah, kata Rasulullah, "Annahu idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masajidah." Mereka kalau ada orang-orang saleh mereka meninggal, membuat dekat kuburan mereka dibangun masjid. Nah, ini suatu kebudayaan kaum musyrikin yang kita hindari. Dan bahkan jelas Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim menyebutkan la tusalli al kubur, dan juga tidak boleh salat ke arah kuburan atau membangun masjid di kuburan di masjid ya, tidak mungkin berkumpul antara kuburan dan masjid. Maka oleh itu para ulama menjelaskan asal usul, karena banyak orang beralasan bagaimana dengan masjid Nabi? Masjid Nabi memiliki kekhususan karena memang kondisi peluasan masjid yang menuntut itu. Ya, dan kuburan itu tidak bisa dipindah karena memang itu tauqifi. Tauqifi maksudnya apa? Ya, karena memang dalam hadis sebutkan sebenarnya di awal Rasulullah SAW mau dikuburkan, Abu Bakar Siddiq anhu menyampaikan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bahwa setiap nabi itu dikuburkan di mana dia meninggal, di tempat dia meninggal. Jadi tidak mungkin, tidak bisa dipindah kubur Rasulullah SAW. Dan masjid Nabi SAW juga tidak, karena itu sudah pilihan. Memang kita sudah bercerita juga di saat kita belajar pelajaran kita yang sudah jauh ya, sudah sebelumnya, bagaimana awal pembangunan masjid Nabi SAW itu adalah dengan pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belum membiarkan unta beliau, kemudian fa innaha ma'mura utrukha fa innaha ma'mura, biarkan dia, kata Rasulullah SAW. Kemudian unta itu tidur ataupun berhenti di tempat masjid Nabi SAW sekarang. Nah, itu tidak mungkin untuk dipindahkan salah satunya karena ini tauqifi. Ya, cuman masjid itu menjadi kepepet atau mepetnya ke kuburan Rasulullah SAW atau ke rumah Aisyah yang aslinya rumah Aisyah. Sampai hari ini bagian itu bukan termasuk bagian dari masjid. Sebenarnya yang akan kita jelaskan nanti ketika peluasan Masjid Nabawi di masa Al-Walid bin Walid. Nah, itulah penting kita belajar sejarah juga. Kadang-kadang orang membalik fakta sejarah dan tidak tahu tentang sejarah kenapa sekarang kuburan Rasulullah SAW terlalu mepet dalam Masjid Nabawi. Masjid Nabawi asal usulnya bagaimana. Nah, inilah pentingnya kita belajar. Ini yang akan kita jelaskan bagaimana peluasan masjid di masa Al-Walid bin Walid ini, Masjid Nabawi di kota Madinah. Kemudian kita sudah jelaskan tadi bahwa di masa Al-Walid bin Walid ini adalah terkenal dengan pembangunan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa di sisi infrastruktur, terutama jalan, bangun masjid, ya, kemudian jalan-jalan, pembangunan sumur, pengairan. Bahkan juga disebutkan di kota Damaskus itu sudah ada PAM, bahasa kita sekarang ini, pengaliran air minum ke setiap rumah penduduk. Itu sudah ada di tahun sekian ya. Itu 94 Hijriah, 96 Hijriah itu sudah ada orang Islam sudah menikmati air PAM seperti itu. Mengalirkan air ke setiap rumah penduduk. Jadi sudah dulu Islam membicarakan masalah itu. Ya, kalau sekarang sudah mulai ada gas ya, kalau saat itu belum ada pembangkit gas. Tapi kalau air itu sudah di masa Al-Walid bin Walid ini disebutkan oleh penulis sejarah di mana di Damaskus itu sudah ada pengaliran air minum ya, air bersih ke rumah penduduk-penduduk di masa Al-Walid bin Walid. Di samping begitu majunya kekuasaan Al-Walid bin Walid ini. Baik. Ini maka terkenal sekali bahwa di antara ya penguasa-penguasa dinasti Umayyah Umayyah yang sangat terkenal dengan pembangunannya itu Al-Walid bin Walid ini.
ya, sampai digelari dengan Muhandis Bani Umayyah. Ya, digelari dia dengan sebagai insinyur ya, Bani Umayyah. Ketika Walid ingin memperluas Masjid Nabawi, ya, bima yaliku bi wa bi 'azamati khilafah fi ahdihi fasammama ala tanfidh dzalikal masyru' wa huwa tawsi'atul Masjid Nabawi. Maka dia memanggil ahli-ahli bangunan ya dari teknik sivil ya. Idza al-muakhirin qad dzakaru anna ba'd al-judran al-hujra qad bada'at fihi takhallul natijat al-qidam. Disebutkan juga kenapa juga disebutkan di Masjid Nabawi saat itu sudah banyak daripada dinding-dinding yang mulai terkelupas, yang mulai agak runtuh-runtuh sedikit-sedikit ya. Ketika itu Al-Walid bin Abdul Malik memberikan surat perintah kepada Umar bin Abdul Aziz yang menjadi gubernur Madinah saat itu untuk apa? Membangun ini. Kemudian wajama fuqaha asyarah dan kemudian dikumpulkan para ulama yang 10 tadi. Nah, ini cerita tadi kita sebutkan. Jadi samping musyawarah tadi ketika dia sampai di Madinah memanggil 10 ulama yang dari Madinah, di antara urusan yang dibicarakan oleh Al-Walid para ulama itu adalah tentang perluasan Masjid Nabawi. Kemudian juga wujuhun nas wa akhbaru bima amara bihil Walid ya. Ketika itu sampai surat Al-Walid kepada Umar bin Aziz pun kembali juga memanggil para tokoh-tokoh masyarakat di Madinah ya. Ketika itu pada awalnya mereka kurang setuju nanti akan terjadi itu yang tadi ditakutkan para ulama adalah terlalu mepetnya kubur Rasulullah SAW ke masjid nantinya. Warana baqa buyutan Nabi SAW. Karena memang di antara usulan nanti kalau diperluas semua rumah-rumah istri Nabi SAW itu selain rumah Aisyah yang tempat kubur Rasulullah SAW itu terpaksa dipugar semua, digusur semua begitu ya. Nah, sebagian ulama ada tokoh-tokoh masyarakat itu kurang setuju. Mereka ingin rumah Nabi SAW seperti apa adanya. Ya. Tujuannya apa? Ada alil ibra wal i'ti'ad. Agar supaya ada kelihatan peninggalan sejarah bahasa orang sekarang lah. Ya, teringat bagaimana kehidupan Nabi SAW, bagaimana rumah Nabi SAW. Ingin itu untuk dibiarkan saja sebagai bukti sejarah agar ketika orang datang ke Madinah melihat bagaimana untuk rumah Rasulullah SAW, ya rumah yang sangat sederhana sekali, ya yang besarnya sebenarnya disebutkan dalam hadis hanya 2 meter kali 2 meter, ya sangat kecil sekali, hidup yang sederhana. Padahal Rasulullah SAW adalah hamba yang paling dicintai Allah SWT, yang paling mulia di sisi Allah SWT, ada yang hidup yang sangat sederhana sekali. Ini juga sebagai dalil yang telah pernah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar utusan Allah ya, bukan orang yang ingin mencari kekuasaan, kedudukan, kemewahan di dunia, tidak. Nah, ini salah satu dalil kenabian karena setiap orang yang apabila dia biasanya mencari ketenaran, kedudukan itu untuk mencari dunia. Kemudian, ya, nah, waqad qala al-fuqaha hadhihi hujur qasiratus suquf. Suqufuha min jaridin nakhl wa hitaniha min al-laban. Di mana kondisi rumah Rasulullah SAW itu disebutkan, para fuqaha menyebutkan itu rumahnya sangat rendah sekali ya, atapnya dari pelepah korma, kemudian dindingnya dari tanah ya. Kemudian ala abwab yang mamsuh. Jadi di pintu-pintunya ada hanya kain tebal yang biasa untuk penutup ya, terpal gitu. Wa tarkuha ala haliha aula yanzur fiha al-hujat wa zuwar. Tujuannya apa? Tujuannya seperti orang-orang yang sekarang ini juga ingin mendapatkan maunya terinspirasi lah bagaimana melihat rumah Rasulullah SAW yang sangat sederhana. Maka mereka di antara mengusulkan biarkan saja rumah itu begitu ya, sehingga nanti ketika haji dan para penziarah ke Madinah, orang-orang yang berjalan ke Madinah melihat bagaimana rumah Rasulullah SAW. Fa'intafi'un bidzalika wa tabirunahu. Yang tujuannya adalah mereka melihat kesederhanaan itu dan mereka terinspirasi, mereka mendapat mengambil ibrah ya. Yakunu dzalika ada'a lahum ila zuhud. Untuk alasan itu adalah mereka lagi terpaksa untuk zuhud pada dunia ya. Fala yu'amiruna fiha illa biqadri hajah. Mereka tidak sibuk mencari dunia kecuali sesuai kebutuhan mereka. Wa hum sayastur wa yakun ya. Nah, ini di antara alasan para ulama yang tidak setuju tadi disebutkan. Termasuk di zaman kontemporer, di zaman sekarang ini juga ada orang menyala-nyalakan Saudi ya. Nyalakan Saudi ketika mereka melakukan perluasan sekarang yang luar biasa, perluasan pembangunan Masjidil Haram. Ya, ada dai yang
yang suka mengatakan, dan juga termasuk orang liberal mengatakan, kenapa tidak dibiarkan kota Mekah itu apa adanya, kalau dengan kehidupan yang memang sekarang melupakan orang dari akhirat, karena kita lihat ke mall-mall segala macamnya. Pendapat itu sama, seperti itu juga ada dilakukan para ulama sebelumnya, tetapi mereka itu pertimbangannya beda. Ya, sama dengan pertimbangan di antara penguasa saat itu juga, pertimbangan hari ini mereka ingin melayani jemaah haji itu dengan sangat semudah-mudah mungkin, sehingga jemaah haji tidak lagi kesulitan, ya, semua dimudahkanlah jalannya, hotelnya diperbanyak supaya tidak jauh tinggalnya, karena orang haji sudah semakin beribu-ribu, ya, ratusan juta bahkan gitu kan, ya, ratusan ribu, jadi mereka sulit nanti mendapat tempat. Akhirnya sekarang ini kita lihat bagaimana sampai ke Misfala, bahkan lewat Misfala itu jauh-jauh tempat tinggalnya. Nah, tujuannya perluasan itu adalah agar memberikan kemudahan kepada jemaah haji untuk bisa sholat 5 waktu di Masjidil Haram, dibangunlah hotel-hotel, kemudian kemudahan jalan segalanya, itu tujuannya. Ya. Nah, namun ada orang-orang juga yang menyalahkan seperti itu, ya, menghilangkan bukti-bukti sejarah segala macamnya. Kalau bukti-bukti sejarah itu hanya sekedar bukti sejarah tidak masalah, cuman yang jadi problema adalah banyak orang-orang yang menjadikan sebagai tempat keramat. Kita masih ingat ketika masih ada yang namanya perpustakaan di dekat perpustakaan Mekah di dekat dari Sofa itu, ya, ketika kita masih mahasiswa dulu sering ke perpustakaan itu, dan itu diindikasi oleh kebanyakan jemaah haji ada tempat lahirnya Rasulullah SAW, dan tidak sedikit di antara orang-orang yang berebut masuk kemudian mengelap-lap dindingnya, ya, ngalap berkah di situ. Nah, ini bukti-bukti bahwa adanya perbuatan-perbuatan yang menyalahi akidah, menyalahi sunnah terjadi di situ. Ini tidak masalah juga dihilangkan, karena memang Rasulullah tidak pernah juga menyuruh menjaga hal-hal seperti itu, tidak ada dalam syariat, ya, bahwa tempat tinggal Nabi tidak boleh digusur atau semacamnya. Ya. Cuma pertimbangan-pertimbangan itu ada di para ulama, di antaranya saat akan mengusur rumah Rasulullah SAW di kota Madinah, saat pembangunan Masjid Nabawi yang akan diperluas oleh Al-Walid. Nah, Al-Walid bin Abdul Malik. Kemudian bahkan mereka mengatakan bahwa pembangunan tinggi-tinggi seperti ini, ya, mereka mengatakan ini adalah menggambarkan nanti kemewahan, membuat orang lupa kepada akhirat, ya. Ini suatu pandangan juga bisa seperti itu, ya. Ya. Dan ingin senang pada dunia, wa kullu tawilul amal, membuat orang panjang angan-angan untuk hidup di dunia, ya. Kemudian ketika itu Umar bin Aziz menulis kepada Walid, bima ajma'a alaihi al-fuqaha asyara al-mutaqaddim dzikruhum fa arsalaihi ya'muruhu bi tajdidil bina. Nah, kemudian setelah Umar bin Aziz juga rapat dengan para tokoh Madinah, termasuk fuqaha 10 tadi yang berkumpul juga sama Walid waktu dia ke Madinah. Nah, maka Walid menyuruh untuk memperbarui pembangunan masjid dan perluasnya. Ya. Wa haka anna Sa'id bin Musayyib ankara idkhal hujra Aisyah fil masjid ka'annahu khasya an yattakhadha qabr masjidan. Nah, ini di antara alasan disebutkan bahwa Sa'id bin Musayyib mengingkari jangan sampai rumah Aisyah, kamar Aisyah itu masuk ke dalam masjid, karena seakan-akan nanti takut orang menganggap itu bagian dari masjid. Nah, wa min a'mal allati mahadat lil bid'ah haul kubur min bina 'alaiha wa shalla 'alaiha wa da'al amwat. Nah, karena juga bisa ini akan menjadikan orang sebagai sebab-sebab, ya, orang mengagungkan kuburan atau membangun masjid di kuburan atau berkuburan di masjid. Ini antara pertimbangan Sa'id Musayyib saat itu, ya. Jangan sampai jadi kalau rumah istri-istri Rasulullah SAW tidak bisa dipugar, yang lainnya kecuali itu kamar Aisyah, Nah, ini dinasihatkan oleh Sa'id Musayyib yang sudah kita sebutkan juga ceritanya bagaimana ketika Al-Walid bin Abdul Malik datang ke Madinah dan bagaimana dia bertemu dengan Sa'id Musayyib, ya, dan Sa'id Musayyib tidak mengejar dia untuk bersalam, tapi Sa'id Musayyib tetap di tempatnya salat dan duduk di berzikir di Masjid Nabawi. Kemudian datang oleh Al-Walid. Dan ini sudah berlalu kita ceritakan bagaimana juga Umar bin Aziz menyebutkan, Umar bin Aziz malah curiga nanti Al-Walid punya prasangka apa-apa kepada Sa'id Musayyib, karena Sa'id Musayyib tidak seperti ulama-ulama lain yang mendatangi Al-Walid untuk bersalaman. Akhirnya Al-Walid menyebutkan mungkin Umar bin Aziz berusaha membela Sa'id bin Musayyib
alasan-alasan dia tidak datang kepada Al-Walid. Ini sudah berlalu dalam pelajaran berlalu kita sebutkan bagaimana kondisi bahwa seorang pemimpin itu adalah jangan sampai mengadu domba antara ulama dengan umara. Taib. Kemudian ya ketika itu terjadi nanti meminta-minta kepada orang mati ya. Idkhalu hujratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hinayatil masjid fi ahdi al-Khalifah Al-Walid bin Walid wa zakhrafatihi wa tazyinihi bil fisa ya, ini nama marmar di ketika perluasan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dilakukan, maka dibiarkanlah kamar Aisyah itu ya, maka untuk mengamankan agar itu tidak dianggap bagian dari masjid, agar untuk tidak orang seakan-akan di bagian yang terbelakang di masjid, yang sekarang masjid itu sudah ya kita lihat sekarang masjid yang paling depan itu kan tidak diperluas sebelah kiri arah ke bakiknya, yang tetap di pinggirnya ada kubur Rasulullah SAW. Kemudian di bagian belakangnya baru diperluaskan. Nah, untuk mengantisipasi jangan seakan-akan orang sholat ini belakang ini ke arah kuburan, maka dibuat menurut ahli sejarah itu adalah segi 5. Jadi dikerucutkan ke belakang ya, supaya orang tidak mengarah ke kuburan, yaitu tidak menghadap kuburan saat sholat. Jadi tidak dibuat datar di akhir arah ujung belakangnya, tapi dibuat semacam serong begitu ya, runcing atau segi 5 begitu disebutkan oleh para penulis sejarah. Kemudian juga kemudian membangun Kuba, kemudian ikhtal musalla wa ittikhadhu dzari'an li bina al-qubur wa ittikhadhu masjid. Nah, ini sebetulnya tanggapan-tanggapan dari para ulama untuk mengingkari jangan sampai kuburan Rasulullah SAW dianggap bagian masjid. Sehingga kita termasuk kepada pelanggaran terhadap sabda Rasulullah SAW, la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat salat atau tempat masjid, tempat ibadah. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang lainnya, ala tattakhidul qubur masajidah. Jangan kalian jadikan kuburan sebagai tempat masjid, ya, fa inni anhaakum an dzalik. Saya melarang kalian dari hal itu. Waqad bana tabi'un ala qabri hitanan murtafi'atan mustadiratan haula. Jadi tujuannya apa? Dibangun oleh para tabi'in di sekitar kuburan Rasulullah SAW yang asalnya rumah Aisyah itu, yaitu dinding yang tinggi, bulat, ya. Dia la yadhhar fil masjid fa yusalla ilaihi. Jangan sampai kelihatan dari masjid tuh arah orang mengarah salat ke sana, ya. Atau orang-orang awam nanti malah menghadap ke kuburan itu untuk salat, ya. Dan wa yu'addi ilal mahdhur, ya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang diharamkan. Summa banau judraini min ruknaini al-qabr al-shamaliyaini wa harafuhuma hatta iltaqaya hatta la yantamakka min istiqbal al-qabr. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, setelah dibangun juga dibangun dulu dinding yang tinggi di dalam. Kalau sekarang ini disebut para ulama itu dindingan kubur Rasulullah itu ada tiga tembok. Tembok lagi, kemudian tembok yang keluar lagi, pagar di luar yang terlihat, ya. Itu disebutkan untuk masuk sampai kepada kuburan itu harus melewati 3 pintu kalau nggak salah, 3 tembok gitu. Nah, di masa tabi'in itu diantisipasi. Maka sebelum sudah dipagar bulat, disebutkan di dalam sejarah begini. Kemudian setelah itu dibangun lagi semacam tembok lagi yang lain yang tadi kita sebutkan meruncing ke belakang begitu, ya. Supaya tujuannya apa? Agar orang tidak menghadap ke kuburan atau orang-orang awam yang tidak paham malah mereka sholat ke arah kuburan. Nah, supaya tidak memungkinkan untuk menghadap ke kuburan. Ini yang dilakukan oleh para ahlul ilmi dan ulama dan para pemerintah saat itu, ya. Mereka terpaksa melakukan itu sitran lil kubur, sitran kamilan. Mereka melakukan itu adalah karena darurat harus menutup kubur itu dengan sempurna mungkin. Fala yunzar, maka tidak terlihat kuburan itu. Nah, wala yatamakkan ahadun min as-shalah ilaihi. Tidak ada orang yang akan salat ke arah kuburan. Fahum ala wa fahima al-illa fi dzalika an-nahy fa'amilu ala izalati tilka al-illa wa fi hadha ablagh radd ala syubhati man nas. Nah, maka ini juga bantahan bagi sebagian syubhat orang manusia menjadikan berhujjah dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjidnya, ya, untuk membuat kuburan di masjid atau membuat masjid di kuburan. Wa qataba Walid ila Umar bin Aziz, ya, kemudian Walid juga menyuruh Umar bin Aziz gubernur Madinah untuk yahfira fawarah bil Madinah wa yajri ba'iha fa'al, dan juga mengali irigasi. Nah, ini tadi kita sebutkan tadi di Madinah. Di antara kemajuan juga di Madinah waktu itu di samping perluasan masjid Nabi SAW juga menggali semacam irigasi di Madinah untuk mengalirkan airnya
ke rumah-rumah, wa amara an yahfir al-abar wa yusahhil turuq wa thanaya. Kemudian juga menyuruh menggali sumur-sumur ya untuk masyarakat, dan kemudian kalau kita ya mengaspal jalan, wa yusahhil turuq wa saqa ila fawar al-ma min tahiril Madinah. Ya, dialirkanlah ke dalam kota Madinah air yang tadi digali di sumur-sumur di daerah luar Madinah. Kemudian wa fawara, ya fawara ini buniyat fi zahir masjid inda buqati ra'aha ya fa'ajabatha. Ya. Di sini juga sampai ke Masjid Nabawi, ke Masjid Nabi pun dialirkan air itu. Kemudian bangun Masjid Al-Umawi. Nah, itu pembangunan masjid di Madinah, kemudian juga pembangunan lain jalan dan sumur serta aliran air irigasi untuk masyarakat Madinah. Adapun bangun Masjid Umawi yang sekarang masjid yang paling termegah di masanya waktu itu ya, sampai sekarang menjadi suatu peninggalan sejarah yang sangat indah di Damaskus. Masjid Umawi ini, bagi yang mau lihat saja nanti di Google, langsung klik Masjid Al-Umawi di Damaskus, atau lihat bagaimana bangunannya dan kemewahannya. Sampai Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim itu mengagumi bangunan itu dari penguasa Bani Abbasiyah. Ibnu Katsir menyebutkan pada tahun 96 Hijriah ya, sempurna bangunan Masjid Umawi di Damaskus ya, yaitu atas perintah dari Amirul Mukminin Al-Walid bin Malik bin Marwan ya. Semoga Allah membalasi dan jasa dan balasan yang berlipat ganda. Kemudian asal dari tempat ini adalah Jami' Qadim Ma'bad Banathu Yunani Kaldaniun. Sebelumnya tempat itu adalah tempat ibadah orang-orang Yunani ya, yang sebelum mereka tinggal di Damaskus. Disebutkan oleh para ulama, di situ juga ada gereja tua yang terbagi dua sebetulnya. Di bagian yang ditaklukkan dengan pertempuran itu yang dijadikan masjid. Bagian yang ditaklukkan dengan berdamai, karena penduduknya berdamai, maka bagian itu tidak dirusak, tetap diserahkan kepada sebagai gerejanya umat Kristiani waktu itu. Jadi begitu Islam itu. Jadi kalau daerah yang ditaklukkan dengan senjata, maka itu menjadi milik dan itu berkuasa sepenuh di situ. Maka akhirnya yang bagian itulah berhak untuk dipugar dan dibangun masjid. Tapi bagian yang selainnya itu tidak diterima dengan cara damai, dengan mereka menerima Islam dengan damai semacam, mereka tetap memiliki gereja itu tanpa dirusak. Kemudian ini disebutkan setelah sebelumnya Yunani membangun di situ, yang tinggal di Damaskus, kekuasaan Yunani, kemudian umat Nasrani, dan di situ mereka membangun gereja yang besar ya. Sampai di sana tinggal sekitar 300 tahun itu umat Nasrani. Kemudian setelah datang Islam, setelah berkuasanya Al-Walid di sana, azama al-tahwiliha ilal masjid ya. Kemudian gereja tadi diusulkan oleh Al-Walid untuk diganti masjid ba'da tafawudhi ma'an nasara wa qama bi tarsidiyatihim muqabil urud al-maghriyah. Jadi ada yang sebagian yang dibebaskan, dibeli oleh Al-Walid dengan cara berunding dengan orang Nasara untuk dijadikan masjid. Bagian-bagian yang tadi kita sebutkan, bagian yang ditaklukkan dengan dan senjata itu menjadi milik Islam, bagian yang tidak itu adalah tetap menjadi milik An-Nasara, dan walaupun daerah itu selalu dikuasai Islam semuanya, tetapi bagian itu adalah bagian yang dimaksud dengan berdamai. Kemudian yang sebelumnya sebagiannya untuk gereja, sebagiannya untuk masjid, itu dirombak semua menjadi masjid dan kemudian diganti dengan tempat yang lain oleh Al-Walid gereja tadi ya, dengan cara berembuk dengan orang Nasara, kemudian memberikan suatu tempat untuk orang Nasrani untuk membangun gereja mereka yang lain. Semua orang Walid biihdar alatil hadam wa ijtama ilai umara al-kubara min ru'asa'in nas, yani memanggillah pakar-pakar ahli bangunan ya, wajah asakifatan Nasara wa kasawituhum wa qalu ya amil mu'minin in najid fi kutubiya anna ma yahdimu hadil kanisa ya jin. Datanglah para tokoh-tokoh agama Nasrani, kemudian bertemu dengan Al-Walid
Al-Walid bin Abdul Malik dan berkata, "Hai Amirul Mukminin, kami mendapati dalam kitab suci kami bahwa orang yang akan merobohkan gereja ini dia akan gila." Faqala uhibbu an ajinna fillah. Maka Al-Walid menjawab, "Saya ingin gila di jalan Allah." "Wallahi la yahdimu fiha ahadun syai'an qabli." Ya. Kata Al-Walid, jangan sampai ada yang satupun yang mencoba merobohkan atau sebelum saya memulainya. Artinya dia yang pertama daripada semua para tukang-tukang yang hadir untuk membawa martil gitu ya. Summa sa'ada al-manara, summa ila ala makan min kanisa wa daraba biha fi alal hajarin fa alqahu. Kemudian dia naik kepada manara atau semacam tower gitu tinggi ya. Kemudian dia melemparkan batu dan memukul ya. Ila ala makan min kanisa wa darabiha, tempat yang paling tinggi dari bagian gereja itu. Kemudian dia mengambil batunya dan melemparkan ke bawah. Pabadar umara ilal hadam. Setelah dia mulai mencoba memukul dengan linggis-nya atau dengan alat untuk merobohkan bangunan itu, akhirnya baru para tukang-tukang lain ikut melakukan itu. Fahada Walid wal umara jami'an ma jadadahu nasara fi tarbi'i hadzal makan min al-badabi al-abniyah. Kemudian dibersihkanlah tempat-tempat itu. Kemudian dibangunlah masjid itu ya, dengan mengundang banyak daripada ahli ya, sampai jumlah disebutkan sekitar 12.000 yang tenaga yang membangun masjid itu tersebut. Jadi para buruh yang tukang-tukangnya yang bekerja di situ saat itu. Para tukang yang digunakan, ahli-ahlinya yang digunakan waktu itu. Wa kana mustahdis ala ammarati akhuhu wa wali adihi min ba'di Sulaiman. Kemudian juga diperluas diperbarui, disempurnakan lagi di masa saudaranya Sulaiman bin Ali. Untuk membangun masjid Damaskus ini menghabiskan sekitar 400 tong daripada dan setiap sunduk itu atau kita semacam penyimpanan emas ya, sekitar 14.000 dinar setiap kotak emas itu isinya 14.000 dinar, itu habis 400 kotak gitu ya, sunduk ya, totong itu. Wa fi riwayah fi kulli sunduk samani 20.000 dinar. Jadi luar biasa biaya pembangunannya. Bayangkan itu menghabiskan sekitar 20.000 dinar kali 400 ya, atau 28.000 dinar dikali 400 ya, tong itu dibangunkan untuk biaya pembangunan masjid Damaskus itu. Diperkirakan sekitar 5.000 ya, 5 juta dinar. Disebutkan di sini oleh penulis sekitar ya, sekitar 5.600.000 dinar ya. Ini sekitar biayanya. Kemudian ini cerita pembangunan masjidnya sangat panjang, yang jelas kita sebutkan di mana pembangunannya asalnya bagaimana dan memakan biaya yang sangat besar. Pembangunannya juga cukup lama ya, sekitar 4 tahun pembangunannya ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dan para ulama lain, walam yakun ala wajhil arbinaan ahsan minal jami' al-umawi hina kamula bina'uhu. Tidak ada gedung terindah di muka bumi saat dibangun saat itu daripada Masjid Umawi ini. Wala abaha wala ajal minhu. Ya, tidak ada, karena bangunannya ada yang disebutkan juga dengan batu-batu marmer yang sangat mahal ya.
بحيث أنه إذا نظر الناظر إليه أو إلى أي جهة منه أو إلى أي بقعة مكان منه تحير فيما ينظر إليه لحسن جميعه. Kemudian kalau seorang melihat di sisi mana saja masjid itu, yaitu akan terkagum-kagum melihat bagaimana bagusnya arsitekturnya, ya, arsitekturnya di masjid itu. Wala yamillu an-nadhiruhu, tidak pernah membosankan orang yang melihat masjid tersebut. Kullama admana an-nazar banat lahu ujubatun laysat kal-ukhra. Jadi bahkan disebutkan setiap orang melihat sisi ini dia heran-heran bagaimana membangunnya bagus sekali gitu, yang kemudian dia ingin melihat sisi yang lainnya, ingin melanjutkan pelihatannya kepada bagi sisi yang lainnya. Ini gambaran bagaimana pembangunan Masjid Al-Umawi yang begitu indah dan bagus di masa saat itu, menunjukkan bagaimana juga kita lihat kecintaan Al-Walid kepada rumah Allah. Ini salah satu bagian juga dari bagaimana kecintaan Al-Walid bin Walid, kecintaan dia dalam memperluas rumah Allah, membangun rumah Allah, ya, mementingkan masalah masjid. Nah, ini juga hendaknya sebagai setiap orang yang penguasa, gubernur, siapapun ada perhatian terhadap rumah-rumah Allah, imam membangun yang baru atau memperbaiki, memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada rumah Allah agar orang lebih dekat kepada masjid, orang senang ke masjid, ya. Sungguh mereka senang ke masjid, mereka akan lebih banyak mendengarkan pelajaran-pelajaran dekat dengan Allah, mereka akan mudahkan urusan Allah, akan mudahkan urusan mereka, dan banyak sebetulnya faedah-faedah yang diambil di situ. Kemudian juga terjadi pembangunan rumah sakit Mustashfayat fi Ahdil Admulaik, yang dibangun. Rumah sakit yang pertama dibangun sebenarnya telah kita jelaskan, itu untuk orang kena sakit kista, itu, ya, itu pada tahun 88 Hijriah, ya. Kemudian dia membayar para dokter-dokter ahli di sana, ya. Kemudian juga diberi makan mereka di rumah sakit itu. Kebutuhan sebenarnya kita sebutkan orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus di masa Al-Walid ini diberi pelayanan yang cukup yang cukup dari tempat tinggal mereka, dokter untuk mengobati mereka, kemudian juga makanan mereka, ya. Ditempatkan mereka di daerah yang jauh karena sakit kusta itu menular, maka mereka dipindahkan di sebuah tempat yang tidak mempengaruhi masyarakat yang lainnya. Ini adalah yang pertama dalam sejarah, ya, ada pembangun rumah sakit untuk orang-orang dengan penyakit seperti itu. Kemudian juga membangun rumah sakit yang lain, ya di masanya, ya, melalui banyak pembangunan yang dia lakukan. Kemudian juga kafalatud daulah lil muhtajin wa tatwir turuq. Ini juga kita jelaskan di mana negara juga memberikan bantuan, ya, kalau kita bantuan tunai kah, ya, kepada rakyat-rakyat yang membutuhkan, lil fuqaha wa du'afa, ya, wal fuqaha wal fuqara, diberi kepada tokoh-tokoh yang memang memperluang waktu untuk berdakwah, ahli-ahli fikih, para ulama, kemudian orang-orang yang lemah, kemudian orang-orang yang fakir, ya, dan mereka dilarang meminta-minta ke manusia oleh Al-Walid, dan mereka diberi, yaitu kebutuhan mereka setiap bulannya. Kemudian juga memberikan orang-orang yang buta. Sebenarnya kita jelaskan sebelumnya, orang yang berkebutuhan khusus ini diberikan oleh dia juga makannya, biaya hidupnya, ya, tanggung biaya hidupnya. Kemudian juga orang yang menuntun mereka untuk kepulang-pulang mereka. Kemudian, ya, wa taqulu muq'adin khadiman. Coba orang-orang tua bangka, orang-orang yang sudah jompo, dibantu-bantu jompo, dibangunkan di masa dia, itu pun diberikan pelayan-pelayan di masa dia. Wa qul darin qa'idan. Setiap orang buta juga diberi pembantu untuk untuk menuntunnya. Dan ini, ya, banyak sekali luar biasa di masa dia kemajuan-kemajuan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada masyarakatnya, ya, termasuk di sini bita'bid turuq, yang bahasa kita adalah pembangunan jalan, ya, terutama jalan yang memang dilewati oleh jamaah haji, ya, daerah Hijaz, Makkah, Madinah, ya. Fakata Umar bin Aziz ila fatasil sanaya wa hafr abar, juga dia menyuruh Umar bin Aziz untuk banyak membangun sumur-sumur minuman di sepanjang perjalanan jamaah haji, ya. Kemudian juga tadi yang sudah kita jelaskan, di mana juga membuatkan aliran air kayak Masjid Nabawi, ya. Nah, ini bentuk-bentuk pembangunan di masa dia. Di masa dia juga ada Dewan Mustaghilat. Maksudnya kalau di kita mungkin Kementerian Tenaga Kerja. Itu di
يعتبر عهد الوليد امتداد لأبيه في النظام السياسي والاقتصادي والإداري. يبدو أن ديوان المستقلات ظهر ذكره في عهد الوليد, di mana dia membuat semacam kementerian lah kalau kita dewan ini. Kemudian mengurus harta negara, ya, mengurus orang-orang yang yang tidak punya pekerjaan, ya. Nah, kemudian juga masalah bagaimana memperhatikan orang-orang yang hafal Al-Quran, ya. Dia punya perhatian besar juga pada orang-orang yang hafal Al-Quran, ya. Dan dia sendiri sebenarnya telah kita jelaskan juga hafal Al-Quran sebelumnya, ya. Disebutkan oleh Ibrahim bin Abi Abalah, qala li Al-Walid bin Abdul Malik. Kata Ibrahim bin Abi Abalah ini, dia bertanya kepadaku Al-Walid bin Abdul Malik, berapa kali engkau mengkhatam Al-Quran dalam sebulan? Qultu kadza wa kadza. Qala Amirul Mukminin ala syughli yakhtimuhu fi salasin. Ya, sebenarnya kesibukan dia di mana Al-Walid ini samping dia cinta Al-Quran, cinta kedua orang hafal Al-Quran, itu setiap sekali 3 hari dia khatam Al-Quran. Wa kana yaqra fi syahr Ramadan 17 khatmah. Di bulan Ramadan dia mengkhatam sebanyak 17 kali, ya. Oleh sebab itu berkata Ibrahim bin Abla ini, rahimallahu Walid wa aina mithluhu. Semoga Allah merahmatinya, ya, tidak ada orang seperti dia ini. Bagaimana dia disebutkan oleh Bana Masjid dan Dimashq, telah membangun Masjid Damaskus, kemudian wa kana yu'tini qat'al fiddah. Kemudian dia sebagai seorang ulama dan ulama-ulama diberikan kebutuhan-kebutuhan mereka, ya, beri gaji. Faqsamaha 'alal qurra'i Baitul Maqdis, kemudian juga membayar para ulama-ulama, para ahli-ahli qiraat, para ulama orang-orang belajar Al-Quran di Baitul Maqdis. Diriwayatkan oleh Tabari bahwa seseorang dari Bani Makhzum pernah datang kepada Al-Walid bin Walid meminta untuk dibayarkan hutangnya. Maka Al-Walid menyebutkan, qala na'am in kunta mustahiqan lidzalik. Kata Walid, iya, saya akan bayar hutangmu jika engkau memang orang yang layak untuk dibayarkan hutangnya. Qala ya Amirul Mukminin, wa kaifa la akunu mustahiqan lidzalik. Maka dia jawab, bagaimana yang saya tidak berhak untuk menerima hal itu? Ma'a qarabati, bersama pada karib kerabatku. Qala aqra'ta al-Quran? Apakah engkau hafal Al-Quran? Maksudnya di sini bukan segala macam. Qala la, qala udnu minni fadana minhu. Kemudian engkau membaca Al-Quran? Dia jawab tidak, maksudnya ini tidak hafal Quran. Mendekatlah kepadaku, setelah orang ini mendekat, fanaza'a mamatahu biqadibin kana fi yadihi wa qara'ahu qira'at biqadib wa qala lirajul dhamma ilayka hadha fala yufariquka hatta yaqra'ul Quran. Jadi malah dia marah, ya, karena orang ini tidak hafal Al-Quran, dia marah. Faqama ilaihi Utsman bin Yazid faqala ya Mu'minin in alayya dainan. Kemudian ada orang-orang datang itu, dia mengatakan, apakah engkau sudah hafal Al-Quran? Ada juga namanya Utsman bin Yazid, ya, apakah engkau hafal? Qala na'am, fastaqra'u 10 ayatin minal Anfal, dibacakan 10 ayat dari Anfal, 10 ayat dari Bara'ah. Faqara'a na'am naqdi ankum. Jadi di mana Al-Walid juga bentuk penghargaannya kepada orang-orang hafal Al-Quran. Ya, kalau ada orang datang meminta dibayarkan hutangnya, dia bertanya, kamu hafal Quran atau tidak? Kemudian kalau nggak hafal, dia dipukul dengan qadib. Qadib ini semacam siwak itu, ya. Jadi, supaya dia menghafal Quran, kemudian sudah hafal baru dibayarkan hutangnya. Kemudian juga ini ada seseorang namanya Utsman bin Yazid bin Khalid, ini juga mengaku untuk meminta untuk dibayarkan hutangnya. Kemudian dia tanya, kamu hafal Quran atau bukan? Maka dia katakan, saya hafal Quran. Maka dia bacakan 10 ayat dari surat Bara'ah, 10 ayat dari surat Anfal, ya. Kemudian naqdi ankum, ya, dia sebutkan oleh Walid kepada orang ini, ya, saya bayarkan hutangmu, ya. Wa nasil arhamakum ala hadha. Nah, itulah beberapa kisah dari Al-Walid ini, ya, karena waktu membatasi kita. Bahkan satu perkataan yang sudah sering kita sebutkan, bagaimana dia heran dengan orang-orang yang melakukan homoseksual atau lesbi segala macam. Dia bilang, dia pernah berkata, kata Ibnu Katsir, laula an Allah qassa alaina qissata Lut. Kalau seandainya Allah tidak menyebutkan tentang kisah Lut, kata dia dalam Al-Quran, ma dhanantu anna dzakaran ya'ti dzakaran. Aku tidak pernah
bisa mengira adanya orang laki-laki menggauli laki-laki katanya, ya. Kama tu'tan nisa, sebenarnya dia menggauli wanita. Jadi maksudnya suatu hal yang tidak mungkin pernah terbayang oleh orang, ya, atau dia membayangkan ada seorang laki-laki suka pada sama laki-laki. Kalau seandainya tidak Allah tidak menciptakan itu, saya tidak akan pernah tahu kalau itu terjadi. Begitulah kira-kira, ya. Menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat keji sekali. Baik. Ini kisah yang sebetulnya tadi kita sebutkan bahwa Urwah bin Zubair bin Awam. Kita tahu bahwa Abdullah bin Zubair bin Awam adalah pernah terjadi perselisihan antara Abdullah bin Zubair dengan keluarga Bani Umayyah secara umum, ya, karena Abdullah bin Zubair diangkat menjadi khalifah di Makkah. Saat itu menjadi direbut oleh di masa Yazid bin Muawiyah, dan masih terjadi perselisihan antara mereka, dan saudaranya adalah Urwah bin Zubair bin Awam, ya. Tetapi, ya, ketika Al-Walid ini berkuasa, tidak ada rasa permusuhan antara mereka, rasa dendam di antara mereka, ya. Antara Urwah bin Zubair, ya, dalam ketika itu mana dia datang ke rumah Al-Walid menjadi tamu, ya, bahwa dilayani oleh Al-Walid dengan sangat sopan, dengan sangat menghargai, ya. Ini menunjukkan bahwa bagaimana persaudaraan sesama kaum muslimin, dan juga bagaimana kita katakan keadilan yang ada di masa Al-Walid ini dengan berbagai kemajuan ekonomi dan juga kemajuan lain-lainnya di masa Al-Walid ini. Demikian itu yang dapat kita sampaikan barangkali, karena masih banyak hal-hal yang kita ceritakan tentang Al-Walid ini, bagaimana takutnya kepada Allah, ya, bagaimana dia menasihati keluarganya, bagaimana dia mendidik keluarganya. Masih banyak cerita-cerita sebetulnya bagaimana kedermawanannya Al-Walid ini, ya. Nah, maka oleh sebab itu, ya, ulama menyebutkan kemajuan Al-Walid ini tidak ada yang melebihi kecuali hanya di masa pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidin, ya. Dan berlanjutlah kemajuan itu sebenarnya yang akan kita bahas nanti di masa Sulaiman bin Abdul Malik, saudaranya, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Demikian kita kembalikan pada Al-Akh yang mandu kita di Studio Roja di Cilengsi, dan insyaallah pada kali yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita lihat maka masih ada hal-hal yang penting untuk kita sampaikan tentang kemajuan Islam di masa Al-Walid, atau kita nanti berpindah kepada saudaranya, bagaimana kesudahan perpindahan kekuasaan dari Al-Walid kepada Sulaiman saudaranya. Tetapi perpindahan kekuasaan di masa Al-Walid kepada Sulaiman tidak ada masalah, karena memang di masa hidupnya ayahnya Abdul Malik sudah menunjuk kedua orang ini, jika Al-Walid meninggal, yang akan menjadi khalifah setelah itu adalah Sulaiman bin Abdul Malik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Kita dengarkan jika ada di sana pertanyaan-pertanyaannya.